Halo semua, perkenalkan nama saya Claudia Syulmita Suhu, NIM 21012067. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian gerak. Gerak dalam bahasa Inggris yang berarti motion, dari Latin motio dan movere, yang artinya menggerakkan dan memindahkan. Secara umum, gerak merupakan suatu perubahan dalam arti klasik gerakan kinesis, mencakup semua bentuk perubahan dalam kualitas, kuantitas, posisi, bentuk, dan potensi. Pengertian gerak secara umum. Menurut ilmu fisika, gerak didefinisikan sebagai perubahan tempat atau kedudukan baik hanya sekali maupun berkali-kali. Gerak juga bisa maju, juga bisa mundur, dan bisa mundur juga bisa maju. Bisa naik dan juga bisa turun. Di dunia sains, gerak memiliki nilai bayaran skalar dan vektor. Kombinasi dari kedua besaran tersebut dapat menjadi besaran baru yang disebut kecepatan dan percepatan. Pengertian gerak menurut ahli Surya Brata mendefinisikan secara sederhana bahwa pengukuran terdiri atas aturan-aturan untuk mengenakan bilangan-bilangan kepada suatu objek yang mempresentasikan kuantitas atribut kepada objek tersebut. Menurut Kamjaya, gerak merupakan suatu kedudukan terhadap suatu titik acuan ataupun titik yang menjadi patokannya. Menurut Ruslan Tries dan Cahyo W, pengertian gerak dalam perubahan kedudukan suatu benda terhadap benda lain ataupun terhadap titik acuan tertentu. Menurut KBBI, gerak merupakan suatu peralihan tempat ataupun kedudukan baik sekali maupun berulang-ulang kali. Menurut ilmu biologi, gerak merupakan suatu cara merespon rangsangan yang diterima. Gerak merupakan salah satu karakteristik ataupun ciri makhluk hidup yang akan tampak ketika makhluk hidup tersebut diberi rangsangan. Menurut ilmu fisika, gerak merupakan proses perpindahan atau suatu benda terhadap benda lainnya dari suatu tempat acuan ke tempat lainnya. Menurut Sri Murtono, pengertian gerak adalah perpindahannya tempat ataupun posisi dari satu posisi ke posisi yang lainnya. Menurut J. Untoro, gerak merupakan suatu perubahan kedudukan terhadap suatu titik acuan ataupun titik yang menjadi patokannya. Menurut Efrison Umar, gerak merupakan perubahan kedudukan ataupun posisi terhadap suatu titik acuan tertentu. Macam-macam gerak. Gerak mempunyai ragam dan bentuk. Menurut bentuk lintasannya, gerak dapat dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, gerak adalah suatu benda yang bergerak dengan laju, tetap pada lintasan yang lurus. A. Gerak pada benda tetap sehingga lintasannya lurus. B. Kelajuan benda selalu tetap tidak berubah. 2. Gerak lurus berubah beraturan. Adalah suatu gerak lurus yang memiliki kecepatan selalu berubah di setiap saat, dan perubahan kecepatan tersebut di setiap saat selalu sama, tetap atau konstan. 3. Gerak semu. Jenis gerak yang pertama adalah gerak semu. Gerak semu adalah gerak yang tidak benar-benar terjadi ataupun hanya gerakan semu belaka, dalam kurung ilusi. 4. Gerak ganda. Jenis gerak yang kedua adalah gerak ganda. Gerak ganda merupakan gerak yang terjadi secara bersamaan pada dua atau lebih benda. Gerak dalam bidang datar. Gerak dalam bidang datar merupakan gerak dalam dua dimensi. 1. Vektor posisi. 2. Kecepatan. Gerak harmonik sederhana adalah gerak yang bolak-balik secara teratur melalui titik keseimbangannya dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon, selalu sama atau konstan. Yang pertama, gerak harmonik bandul. Gerak harmonik bandul sederhana merupakan gerak yang berulang-ulang dengan periode tertentu. Yang kedua, gerak harmonik pegas. Pegas periode dipengaruhi oleh massa beban dan nilai konstanta pegas. Teori menurut filsafat Bara.
Barat. Pengkajian tentang alam semesta bukan merupakan hal baru dalam kajian filsafat. Periode Yunani kuno lazim disebut periode filsafat alam. Dikatakan demikian karena pada periode ini ditandai dengan munculnya para ahli pikir alam. Gerak merupakan gejala alam yang paling dekat dengan manusia, sehingga hampir sebagian besar filosof yang membahas persoalan gerak diantaranya A. Biografi Demokritus, B. Plato, C. Aristoteles. Sekian dari pembahasan saya, terima kasih. Selamat malam, perkenalkan nama saya Alpais Glenn Fredly Tamailang, NIM 21012064, kelas 1D. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saat ini saya akan memaparkan penjelasan materi topik 2 tentang gerak. Gerak merupakan suatu perubahan tempat kedudukan suatu benda dari tempat awal. Sebuah benda dikatakan bergerak bila benda itu berpindah kedudukan terhadap benda lainnya. Benda mudah bergerak karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda yaitu bentuk benda, ukuran benda, dan permukaan benda. Macam-macam gerak benda yaitu 1. Jenis gerak berdasarkan posisi partikel, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. 2. Jenis gerak berdasarkan titik acuan, yaitu gerak semua dan gerak relatif. 3. Jenis gerak berdasarkan bentuk lintasan, yaitu gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, dan gerak peluru. Kemudian kegunaan gerak benda. Benda yang bergerak memiliki manfaat sebagai berikut, yaitu 1. Baling-baling pada helikopter menyebabkan benda bergerak. 2. Air terjun yang mengalir dapat digunakan pada pembangkit listrik untuk dapat menghasilkan listrik. 3. Gerak memutar pada roda mobil menyebabkan mobil dapat bergerak. Akibatnya mobil dapat mengangkut orang ke tempat tujuan. 4. Aliran air sungai yang besar dapat dijadikan sebagai alat transportasi, misalnya digunakan perahu untuk membawa barang atau orang. Terakhir, cara gerak benda. Berikut beberapa cara benda dapat bergerak, yaitu mengelilingi, memutar, mengalir, jatuh, dan memantul. Demikian pemaparan penjelasan materi dari saya. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat buat kita semua. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, saya Calvin Jason Triyono dari kelas 1D Konstruksi Bangunan Gedung. NIM saya 210120066. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang gerak. Pada pendahuluan, kata fisika berasal dari bahasa Yunani, physikos, yang berarti alamiah. Fisika mempelajari bagaimana benda bekerja dan mengupas tentang persoalan energi dan bagaimana energi dapat disimpan atau dipindahkan. Energi dapat diperoleh dari cahaya, panas, suara, listrik, dan nuklir. Fisika juga dapat mempelajari tentang gerak. Pengertian gerak: suatu benda melakukan gerak bila benda tersebut kedudukannya berubah dari titik acuan. Gerak terdapat beberapa macam jenis atau macam-macam gerak. Yang pertama, gerak semu atau relatif. Gerak semu adalah gerak yang sifatnya seolah-olah bergerak atau tidak sebenarnya. Contohnya, benda-benda yang ada di luar mobil kita seolah bergerak, padahal kendaraanlah yang bergerak. Yang kedua, gerak ganda. Gerak ganda adalah gerak yang terjadi secara bersamaan terhadap benda yang ada di sekitarnya. Contoh, seorang melempar puntung rokok dari atas kereta rangkaian listrik. Saat berjalan di atas KRL tersebut, maka terjadi gerak puntung rokok terhadap 3 benda di sekitarnya. Ketiga, gerak lurus. Gerak yang pada dasarnya hanya bergerak lurus. Dan gerak lurus beraturan adalah gerak suatu objek pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap, sehingga jarak yang itu tempuh bisa dihitung dengan rumus kecepatan berbanding dengan waktu. Pada GLB ini percepatannya adalah 0.
karena pada objek tersebut tidak terjadi perubahan kecepatan. Dan yang terakhir ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Adalah gerak lurus suatu objek di mana kecepatannya berubah terhadap waktu akibat adanya konstan, tetapi besar percepatan selalu berubah, maka percepatan benda tidak konstan. Dan di dalam fisika rumus gerak lurus berubah beraturan adalah sebagai yang ada di layar. Kesimpulan saya dari video ini, saya dapat simpulkan bahwa gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan garis lurus dengan kelajuan tetap. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan garis lurus dengan percepatan tetap. Saran saya untuk diri saya tahu ini video belum dekat untuk sempurna, tetapi saya akan tetap terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Terima kasih. Salam sukses. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ritvianto Marcel Tangkal, NIM saya 21012077. Saya dari kelas 1D Konstruksi Bangunan Gedung. Saya akan mempresentasikan materi tentang gerak. Yang pertama yaitu pengertian gerak. Gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. Dan gerak itu dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, gerak benda berdasarkan bentuk lintasan. Yang kedua, gerak benda berdasarkan acuan pengamatan. Dan yang ketiga, gerak benda berdasarkan sifat kecepatan. Yang pertama, gerak benda berdasarkan bentuk lintasan. Gerak benda berdasarkan bentuk lintasan ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Yang pertama, gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang terjadi pada lintasan lurus saja. Yang kedua, gerak melingkar. Gerak melingkar ini adalah gerak yang terjadi pada lintasan melingkar. Dan gerak parabola atau sering disebut gerak peluru, gerak ini terjadi pada lintasan seperti parabola atau melengkung. Yang kedua, gerak benda berdasarkan acuan pengamatan. Gerak benda berdasarkan acuan pengamatan ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu gerak semu dan gerak relatif. Yang pertama adalah gerak semu, adalah gerak yang seolah-olah kita sedang melihat benda lain bergerak atau hanya ilusi. Yang kedua, gerak relatif, adalah gerak yang sifatnya tergantung pada posisi pengamatan atau acuan. Dan yang terakhir adalah gerak benda berdasarkan sifat kecepatan. Gerak benda berdasarkan sifat kecepatan ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau tetap dan tidak berubah-ubah. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah secara beraturan dan percepatan tetap. Sekian dari saya, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Perkenalan diri, nama saya Yopon Diwanda, NIM 21012083. Saya tugas fisika terapan gerak. Pengertian gerak. Gerak adalah suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari titik keseimbangan awal. Yang berikut macam-macam gerak. Gerak sifatnya gerak semu, lurus, gerak ganda. Yang berikutnya gerak menurut sifatnya. Gerak semu. Gerak semu adalah gerak yang sifatnya seolah-olah bergerak atau tidak sebenarnya ilusi. Yang berikut gerak ganda. Gerak ganda adalah gerak yang terjadi secara sekitarnya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Destriani Petoningan. Di sini saya akan
mempresentasikan materi fisika yang bertopik gerak. Gerak merupakan suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu dari titik keseimbangan awal. Gerak terdiri atas GLB atau gerak lurus beraturan, adalah gerak dengan lintasan berupa garis lurus. Contohnya, gerak lurus beraturan terjadi ketika kita mengendarai sepeda motor pada jalan lurus angka speedometer dalam selang waktu tertentu menunjuk angka tetap. Ciri-ciri gerak lurus beraturan adalah yang pertama, kecepatan tetap atau setiap detik menempuh jarak yang sama. Yang kedua, percepatan nol atau tidak ada pertambahan kecepatan tiap satuan waktu. Yang kedua, GLBB atau yang biasa disebut dengan gerak lurus berubah beraturan adalah gerak dengan lintasan berupa garis lurus dan kecepatannya berubah secara teratur. Ciri-ciri GLBB antara lain kecepatan berubah secara teratur tiap detik menempuh jarak yang sama, yang tidak sama. Yang kedua, percepatan konstan, tetap atau tetap. Ada pertambahan kecepatan tiap satuan waktu. Salah satu contohnya adalah benda jatuh bebas. Yang berikut, gerak benda adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. Contoh gerak benda lain diantaranya kendaraan yang berjalan seperti motor, mobil, sepeda, kereta, pesawat, bola yang dilemparkan ke gawang, buah jatuh dari pohonnya, dan masih banyak lagi. Yang berikutnya, gerak berdasarkan bentuk lintasan, yaitu terdiri atas. Yang pertama, gerak lurus yang terjadi pada lintasan lurus. Yang kedua, gerak melingkar yang terjadi pada lintasan mengelilingi suatu titik tetap atau sumbu putar. Gerak ini masih terdiri atas dua, yaitu GMB atau gerak melingkar beraturan dan GMBB atau gerak melingkar berubah beraturan. Yang ketiga, gerak parabola yang terjadi pada lintasan yang berbentuk parabola atau melengkung. Yang berikut, gerak benda berdasarkan acuan pengamatan, yaitu terdiri atas yang pertama, gerak semu, yaitu gerak yang sifatnya seolah-olah kita sedang melihat benda lain bergerak atau ilusi. Yang kedua, gerak relatif, yaitu gerak yang sifatnya bergantung pada posisi pengamatan atau titik acuannya. Yang berikut, gerak berdasarkan sifat kecepatan, yaitu terdiri atas yang pertama, gerak lurus beraturan atau yang biasa disebut dengan GLB, yaitu gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau sering disebut dengan GLBB, yaitu gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah secara beraturan dan kecepatan tetap. Yang berikut, jarak dan perpindahan pada garis lurus, yaitu yang pertama, jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu materi atau zat. Yang kedua, perpindahan ialah perubahan posisi suatu benda yang dihitung dari posisi awal. Terima kasih. Mobil, sepeda, kereta, pesawat, bola yang dilemparkan ke gawang, buah jatuh dari pohonnya, dan masih banyak lagi. Yang berikutnya, gerak berdasarkan bentuk lintasan, yaitu terdiri atas yang pertama, gerak lurus yang terjadi pada lintasan lurus. Yang kedua, gerak melingkar yang terjadi pada lintasan mengelilingi suatu titik tetap atau sumbu putar. Gerak ini masih terdiri atas dua, yaitu GMB atau gerak melingkar beraturan dan GMBB atau gerak melingkar berubah beraturan. Yang ketiga, gerak parabola yang terjadi pada lintasan yang berbentuk parabola atau melengkung. Yang berikut,
Gerak benda berdasarkan acuan pengamatan, yaitu terdiri atas yang pertama, gerak semu, yaitu gerak yang sifatnya seolah-olah kita sedang melihat benda lain bergerak atau ilusi. Yang kedua, gerak relatif, yaitu gerak yang sifatnya bergantung pada posisi pengamatan atau titik acuannya. Yang berikut gerak berdasarkan sifat kecepatan, yaitu terdiri atas yang pertama, gerak lurus beraturan atau yang biasa disebut dengan GLB, yaitu gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau sering disebut dengan GLBB, yaitu gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah secara beraturan dan kecepatan tetap. Yang berikut jarak dan perpindahan pada garis lurus, yaitu yang pertama, jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu materi atau zat. Yang kedua, perpindahan ialah perubahan posisi suatu benda yang dihitung dari posisi awal. Saya Efraldi Leonard Ibrahim dari kelas 1D Program Studi Konstruksi Bangunan Gedung. Saat ini saya akan membahas tentang makalah saya, yaitu gerak. Gerak. Benda dikatakan bergerak apabila kedudukan pada benda berubah dari posisi semula. Gerak benda adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. Dengan kata lain, sebuah benda bergerak jika posisinya berubah. Contohnya, kendaraan yang berjalan seperti motor, mobil, sepeda, kereta, pesawat, bola yang dilemparkan ke gawang, buah yang jatuh dari pohonnya, dan masih banyak lagi. Gerak pada benda itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu berdasarkan bentuk lintasannya, acuan pengamatannya, dan sifat kecepatannya. Gerak benda berdasarkan bentuk lintasannya, yaitu gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Gerak lurus adalah gerak benda yang terjadi pada lintasan lurus. Contohnya, buah apel yang jatuh dari pohonnya. Gerak melingkar adalah gerak benda yang terjadi pada lintasan melingkar, mengelilingi suatu titik tetap atau sumbu putar. Contohnya, gerak jarum jam analog. Berdasarkan kecepatan sudutnya, gerak melingkar dibedakan menjadi 2, yaitu gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Gerak melingkar beraturan yaitu gerak suatu benda yang lintasannya berupa lingkaran dengan kecepatan sudut yang tetap dan percepatannya 0. Gerak melingkar berubah beraturan yaitu gerak suatu benda yang lintasannya berupa lingkaran dengan kecepatan sudut yang berubah-ubah secara beraturan. Gerak parabola dikenal dengan gerak peluru, merupakan gerak benda yang terjadi pada lintasan berbentuk parabola atau melengkung. Contohnya, gerak bola yang melambung ketika ditendang atau dilemparkan ke atas. Gerak benda berdasarkan acuan pengamatan, yaitu gerak semu dan gerak relatif. Gerak semu yaitu gerak benda yang sifatnya seolah-olah kita sedang melihat benda lain bergerak atau ilusi. Contohnya, ketika kita sedang melihat pemandangan dari dalam mobil yang bergerak. Gerak relatif yaitu gerak benda yang sifatnya bergantung pada posisi pengamatan atau titik acuan. Contohnya, ketika ada 2 orang yang posisinya berbeda. Misalnya, si Juna posisinya berada di dalam mobil yang sedang bergerak dan Ana berada di luar mobil. Jika titik acuannya Ana, maka yang bergerak adalah Juna
yang berada di dalam mobil. Kebalikannya, jika titik acuannya Juna, maka yang bergerak adalah Ana. Gerak benda berdasarkan sifat kecepatan, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan. Contohnya, seseorang yang mengendarai sepeda motor pada jalan raya yang lurus dengan kecepatan tetap. Gerak lurus berubah beraturan merupakan gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah secara beraturan dan percepatan tetap. Contohnya, seseorang yang mengendarai mobil pada jalan yang lurus tetapi dengan kecepatan berubah secara teratur, bisa bertambah cepat atau bertambah lambat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gerald Mbararonunu, NIM saya 21012072. Saya dari kelas 1D KBG. Hari ini saya akan membahas gerak sebagai tugas fisika terapan saya. Jadi syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkat dan rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini. Saya akan membahas apa pengertian gerak dan apa saja macam-macam gerak. Itu gerak didefinisikan sebagai perubahan tempat atau kedudukan baik hanya sekali maupun berkali-kali. Gerak bisa maju, bisa mundur, dan bisa juga maju mundur. Gerak juga bisa naik dan turun. Bisa juga naik turun. Di dunia sains, gerak memiliki nilai besaran skalar yang dan vektor. Kombinasi dari kedua besaran tersebut dapat menjadi besaran baru yang disebut kecepatan dan percepatan. Gerakan pada sebuah benda umumnya dipengaruhi oleh dua jenis energi, yakni energi potensial dan energi kinetik. Berdasarkan perubahannya, gerak dapat dibagi menjadi dua, yaitu gerak osilasi dan tidak berosilasi. Terus yang kedua adalah macam-macam gerak. Di dalam ilmu fisika, jenis gerak ada beberapa macam, ditinjau dari segi posisi partikel, titik acuan, dan bentuk lintasannya. Untuk lebih memahami macam-macam gerak, perhatikan skala berikut ini. Macam gerak dalam fisika dalam umumnya dibagi menjadi 7, yaitu 1. Gerak translasi, 2. Gerak rotasi, 3. Gerak semu, 4. Gerak relatif, 5. Gerak lurus, 6. Gerak parabola, dan 7. Gerak melingkar. Gerak translasi adalah gerakan yang berhubungan dengan berpindahnya satu benda dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana setiap partikel atau titik dalam benda selama selang waktu yang tertentu menempuh jarak dan bentuk lintasan yang sama. 2. Gerak rotasi. Gerak rotasi atau gerak putar adalah gerakan suatu benda di mana setiap titik atau posisi partikel pada benda mempunyai jarak yang tetap. Gerak semu adalah gerak suatu benda yang sebenarnya diam tetapi seolah-olah tampak bergerak. Relatif maksudnya adalah suatu benda dikatakan bergerak apabila diamati dari titik acuan tertentu, namun belum tentu bergerak jika diamati pada titik acuan yang lain. Yang kelima, gerak lurus adalah gerak suatu benda dengan lintasan berupa garis lurus. Berdasarkan besar kecepatan linearnya, gerak lurus dibedakan menjadi dua, yaitu A. Gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan tetap. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah secara teratur. GLBB berdasarkan nilai percepatan dibagi menjadi dua, yaitu 1. Gerak lurus berubah beraturan dipercepat. GLBB dipercepat adalah gerak benda pada lintasan yang lurus dengan percepatan yang selalu bertambah selama selang waktu tertentu. 2. Gerak lurus berubah beraturan diperlambat. GLBB diperlambat adalah gerak benda pada lintasan yang lurus dengan percepatan yang selalu berkurang selama selang waktu tertentu. Sedangkan berdasarkan aplikasi atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari, GLBB terdiri atas 3 macam, yaitu 1. Gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas atau GJB adalah gerak suatu benda dari ketinggian tertentu secara bebas lurus menuju pusat gravitasi bumi tanpa ada campur tangan gaya lain selain gaya gravitasi bumi. Salah gaya 4. Yang kedua, gerak vertikal ke bawah. Pengertian gerak vertikal ke bawah atau GVB hampir sama dengan pengertian gerak jatuh bebas. Bedanya adalah kalau pada GJB tidak ada pengaruh gaya lain selain gaya gravitasi, sedangkan pada GVB
Ada pengaruh atau campuran tangan gaya lempar seseorang dan sebagiannya. Yang tiga, gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda ke arah atas lurus, menjauhi pusat gravitasi bumi. Gerak GVA hanya bisa terjadi dengan disengaja alias ada pengaruh gaya lain yang lebih besar dari gaya gravitasi bumi. Selanjutnya, gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan parabola setengah lingkaran. Menurut Galileo, gerak parabola dapat terjadi karena hasil perpaduan antara gerak lurus beraturan pada sumbu horizontal dan gerak lurus berubah beraturan pada suhu vertikal. Terakhir, gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang di lintasannya berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Berdasarkan besar kecepatan sudutnya, gerak melingkar dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Gerak melingkar beraturan atau GMB adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa lingkaran dengan kecepatan sudut tetap. Dan yang terakhir, gerak melingkar berupa beraturan atau GMBB adalah gerak suatu benda yang lintasannya berubah lingkaran dengan kecepatan sudut tetap berubah secara beraturan. Ini itu saja dari saya hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Gilbert James Ervando Tatodi dari Politeknik Negeri Manado, jurusan Teknik Sipil, Prodi D4 Teknik Konstruksi Bangunan Gedung. Saya akan menjelaskan tentang materi gerak. Pertama, pengertian gerak. Suatu benda melakukan gerak apabila benda tersebut berubah kedudukannya di titik acuannya. Gerak dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, gerak semu atau relatif. Adalah gerak yang sifatnya seolah-olah bergerak, tetapi sebenarnya tidak bergerak. Yang kedua, gerak ganda. Adalah gerak yang terjadi secara bersamaan terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, gerak lurus. Adalah gerak pada suatu benda melalui lintasan garis lurus. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan suatu objek ialah besarnya kecepatan objek tersebut. Oleh karena itu, kelajuan merupakan besaran skalar. Kelajuan rata-rata dari sebuah objek adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu objek dibagi dengan interval waktu yang dibutuhkan. Alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan adalah speedometer. Kecepatan adalah perpindahan selama selang waktu tertentu. Gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan adalah gerak pada suatu objek lintasan lurus dengan kecepatan tetap sehingga jarak yang ditempuh bisa dihitung dengan rumus kecepatan berbanding dengan waktu. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus suatu objek di mana kecepatan berubah terhadap waktu akibat adanya percepatan yang tetap suatu benda melakukan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Demikian penjelasan materi tentang gerak dari saya. Jika ada kata yang salah saya ucapkan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Josephine Soleh, NIM 2101274, kelas 1 D TKBG. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai gerak. Gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik tumpu tempat pengamat. Selanjutnya, gerak adalah sebuah kata yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, mobil itu bergerak dari arah selatan ke arah utara. Ketika kita berjalan, pasti kita disebut bergerak. Suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari titik keseimbangan awal, sebuah benda dikatakan bergerak jika benda itu berpindah kedudukan terhadap benda lainnya, baik perubahan kedudukan menjauhi maupun yang mendekati. Nah, dalam ilmu fisika, pengertian gerak ya kira-kira sama atau boleh didefinisikan bahwa gerak adalah suatu momen atau kejadian di mana suatu benda atau apapun mengalami perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi, suatu benda dapat dikatakan bergerak bila berubah dari posisi semula di berada ke posisi saat ini. Untuk macam-macam gerak berdasarkan lintasannya, gerak dibagi menjadi 7.
Yang pertama adalah gerak semu atau relatif. Gerak semu adalah benda yang diam tetapi seolah-olah bergerak karena gerakan pengamat. Dan untuk gerak relatif, gerak bersifat relatif artinya gerak suatu benda sangat bergantung pada titik acuannya. Benda yang bergerak dapat dikatakan tidak bergerak. Kedua adalah gerak ganda. Gerak ganda adalah gerak yang terjadi secara bersamaan terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Dan yang ketiga adalah gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak pada suatu benda melalui lintasan garis lurus. Dan yang keempat adalah gerak menggelinding. Gerak menggelinding adalah gabungan dari rotasi dan translasi bidang yang dilalui. Untuk yang kelima, gerak karena pengaruh gravitasi, yaitu gerak jatuh bebas pada benda dan dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. Selanjutnya yang keenam adalah gerak vertikal. Gerak vertikal ke atas adalah gerak benda yang dilempar dengan suatu kecepatan awal F sama dengan 0 pada arah vertikal sehingga A sama dengan minus G melawan arah gravitasi. Dan yang terakhir adalah gerak melingkar. Gerak melingkar terbagi dua, yaitu gerak melingkar beraturan GMB. GMB adalah gerak melingkar dengan kecepatan sudut tetap arah kecepatan linear V selalu menyinggung lintasan. Dan yang kedua, gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. GMBB adalah gerak melingkar dengan percepatan sudut tetap. Dalam gerak ini terdapat percepatan tangensial AT. Percepatan linear merupakan percepatan yang arahnya menyinggung lintasan lingkaran berhimpit dengan arah kecepatan V. Sekian penjelasan materi gerak dari saya ucapkan terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Kenus Kenson Mosei, NIM 2101-2075, kelas 1D konstruksi bangunan gedung. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak. Pengertian gerak. Gerak yaitu perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik tempat pengamat. Gerak adalah sebuah kata yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, mobil itu bergerak dari arah selatan ke arah utara. Ketika kita berjalan pasti kita disebut bergerak, suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari titik keseimbangan awal. Sebuah benda dikatakan bergerak jika benda itu berpindahan kedudukan terhadap benda lainnya, baik perubahan kedudukannya yang menjauhi maupun yang mendekati. Nah, dalam ilmu fisika pengertian gerak yaitu kira-kira sama atau boleh didefinisikan bahwa gerak adalah suatu momen atau kejadian di mana suatu benda atau apapun yang mengalami perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi suatu benda dapat dikatakan bergerak bila dia berubah dan dari posisi semula dia berada ke posisi saat ini. Macam-macam gerak yaitu satu, berdasarkan lintasan gerak dibagi 7, yaitu A. Gerak semu atau relatif. Gerak semu adalah benda yang diam tetapi seolah-olah bergerak karena gerakan pengamat. Nah, gerak ganda adalah gerak yang terjadi secara bersamaan terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Contoh, seorang bocah kecil kurus dekil melempar putung rokok dari atas kereta, maka rangkaian listrik saat berjalan di atap rel tersebut. Maka terjadilah gerak putung rokok terhadap 3 benda yang di sekitarnya, yaitu seperti di bawah ini. Gerak lurus beraturan atau GLB. Kinematika adalah ilmu gerak yang membicarakan gerak suatu benda tanpa memandang gaya yang bekerja pada benda tersebut. Massa hanya diabaikan. Jadi jarak yang ditempuh benda selama geraknya hanya ditentukan oleh kecepatan V dan percepatannya seperti di bawah ini. B. Gerak lurus berubah beraturan atau biasa disebut GLBB. Gerak lurus berubah beraturan GLBB adalah gerak lurus pada arah mendatang
dengan kecepatan V yang berubah setiap saat karena adanya percepatan yang tepat, seperti bawah ini. GLBB dipercepat. GLBB dipercepat adalah GLBB yang kecepatan makin lama makin cepat. Contoh GLBB dipercepat adalah gerak buah jatuh dari pohonnya. GLBB diperlambat. GLBB diperlambat adalah GLBB yang kecepatan makin lama makin kecil atau lambat. Contoh GLBB diperlambat adalah gerak benda dilempar ke atas grafik hubungan antara V terhadap T pada GLBB tersebut, seperti di bawah ini. Gerak mengelinding. Bola yang mengelinding di atas bidang akan mengalami dua gerak sekaligus, yaitu terhadap sumbu bola dan translasi bidang yang dilalui. Oleh karena itu, benda yang melakukan yang mengelinding memiliki persamaan rotasi dan persamaan translasi. Mengelinding pada bidang datar. Sebuah silinder berjalan bersamaan M dan berjari R, mengelinding sepanjang bidang datar horizontal, seperti di bawah ini. Gerak rotasi terhadap pusat masanya. Gaya normal N dan gaya berat MG tidak dapat menimbulkan rotasi terhadap titik. Hal ini disebabkan garis kerja gaya melalui titik sehingga lengan momennya sama dengan 0. Persamaan yang berlaku adalah sebagai berikut. Gerak setengah parabola. Benda yang dilempar mendatar dari suatu ketinggian tertentu dianggap tersusun atas dua macam, yaitu seperti di bawah ini. Gerak melingkar beraturan atau biasa disebut GMB adalah gerak melingkar dengan kecepatan sudut W tetap. Arah kecepatan linier V selalu menyinggung lintasan, jadi sama dengan arah kecepatan tangensial, sedangkan besaran kecepatan V selalu tepat karena W tepat akibatnya pada percepatan radial R yang besarnya tetapi arahnya berubah-ubah, seperti ini. Gerak melingkar, gerak beraturan GMBB. MBB adalah gerak melingkar dengan percepatan sudut A tetap. Dalam gerak ini tersebut kecepatan transition AT. Percepatan linear merupakan percepatan yang arahnya menyinggung lintasan lingkaran berhampir dengan arah kecepatan, seperti di bawah ini. Terima kasih. Hanya ini penjelasan saya. Salam sehat. Halo, perkenalkan nama saya Lord Timotius Katang, NIM 21012090. Saya dari kelas 1D, Prodi Konstruksi Bangunan dan Gedung. Di sini saya akan membahas tentang materi gerak. Yang pertama, pengertian gerak. Gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik tempuh tempat pengamat. Dan macam-macam gerak dibagi menjadi dua, yaitu sifatnya dan berdasarkan lintasan serta percepatannya. Gerak lurus. Gerak benda yang terjadi pada lintasan lurus, contohnya mobil yang bergerak maju, buah apel yang jatuh dari pohonnya, kereta api yang melaju pada rel yang lurus, dan semua objek yang bergerak pada lintasan lurus. Yang kedua, gerak melingkar. Gerak benda yang terjadi pada lintasan melingkar mengelilingi suatu titik tetap dalam kurung sumbu putar. Dalam gerak melingkar, jarak benda dengan pusat putaran akan selalu tetap, tetapi posisi benda terhadap pusat lingkaran berubah. Contoh gerak melingkar yaitu gerakan jarum, jam analog, biang lala, bumi yang berotasi, roda kendaraan, baling-baling pesawat, dan masih banyak lagi. Gerak melingkar beraturan GMB yaitu gerak suatu benda yang lintasannya berupa lingkaran dengan kecepatan sudut yang tetap dan percepatannya 0. Gerak melingkar berubah beraturan GMBB yaitu gerak suatu benda yang lintasannya
berupa lingkaran dengan kecepatan sudut yang berubah-ubah secara beraturan. Yang ketiga, gerak parabola. Dikenal juga dengan gerak peluru, merupakan gerak benda yang terjadi pada lintasan berbentuk parabola atau melengkung. Contohnya gerak bola yang melambung ketika ditendang atau dilemparkan ke atas. Gerak benda berdasarkan acuan pengamatan. 1. Gerak semu. Gerak yang sifatnya seolah-olah kita sedang melihat benda lain bergerak dalam kurung ilusi. Contohnya ketika kita sedang melihat pemandangan dari dalam mobil yang bergerak. Di mobil, kita seakan-akan melihat rumah, pohon, dan benda-benda di luar yang bergerak. Padahal sebenarnya, mobil yang kita kendarailah yang bergerak. Contoh lainnya, kita melihat matahari dan benda-benda langit seakan bergerak mengitari bumi, padahal bumi yang berputar pada porosnya dan mengelilingi matahari. Yang kedua, gerak relatif. Gerak benda yang sifatnya bergantung pada posisi pengamatan atau titik acuan. Contohnya ketika ada dua orang yang posisinya berbeda. Misalnya si Juna posisinya berada di dalam mobil dan Ana berada di luar mobil. Nah, kalau yang jadi titik acuannya itu Ana yang berada di luar, maka yang bergerak adalah Juna yang berada di dalam mobil. Kebalikannya, kalau yang jadi titik acuannya itu Juna yang ada dalam mobil, berarti yang bergerak adalah Ana. Yang selanjutnya, gerak benda berdasarkan sifat kecepatan. 1. Gerak lurus beraturan, dalam kurung GLB. Gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan, dalam kurung tetap. Contohnya seseorang yang mengendarai sepeda motor pada jalan raya yang lurus dengan kecepatan tetap. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan, dalam kurung GLBB. Gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah secara beraturan dan percepatan tetap. Contohnya, seseorang yang mengendarai mobil pada jalan raya yang lurus tetapi dengan kecepatan berubah secara teratur, dalam kurung bisa bertambah cepat atau bertambah lambat. GLBB dibagi menjadi dua macam. A. GLBB dipercepat. GLBB dipercepat adalah GLBB yang kecepatannya makin lama makin cepat. Contoh GLBB dipercepat adalah gerak buah jatuh dari pohonnya. Ya baik, perkenalkan nama saya Nurimi Tempenggo. NIM saya 2101276. Tugas fisika tentang gerak. Tentang gerak adalah pengertian gerak suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu beda dari titik keseimbangan awal. Macam-macam gerak. Gerak sifatnya gerak lurus dan gerak semu dan gerak gada. Gerak menurut sifatnya, gerak gada adalah yang sifatnya seolah-olah bergerak atau tidak sebenarnya, ilusi. Dan yang gerak gada adalah gerak yang terjadi secara bersama terhadap berbeda-beda yang ada di sekitarnya. Dan gerak lurus dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus peraturan dan gerak lurus berubah peraturan. Dan gerak lurus berubah peraturan adalah gerak suatu beda yang menempuh lintasan lurus yang dalam waktu sama beda menempuh jarak yang sama. Gerak lurus peraturan GLB juga ada didefinisikan sebagai gerak suatu beda menempuh lintasan lurus dengan kelajuan tetap. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Randy Mokosandi dari kelas 1D Konstruksi Bangunan Gedung. NIM 21012086.
Saya akan mempresentasikan topik 2 tentang gerak. Pengertian gerak. Gerak adalah perubahan posisi atau suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik tempat pengamat. Gerak berdasarkan lintasan. Berdasarkan lintasannya, gerak dibagi menjadi 7, yaitu 1 gerak semu atau relatif, 2 gerak ganda, 3 gerak lurus, 4 gerak menggelinding, 5 gerak karena pengaruh gravitasi, 6 gerak parabola, 7 gerak melingkar. Gerak semu atau relatif. Gerak semu adalah benda yang diam tetapi seolah-olah bergerak karena gerakan pengamat. Contoh yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita naik mobil yang berjalan, maka pohon yang ada di pinggir jalan kelihatan bergerak. Gerak ganda. Gerak ganda adalah gerak yang terjadi secara bersamaan terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak pada suatu benda melalui lintasan lurus. Contoh seperti gerak rotasi bumi, gerak jatuh buah apel, dan lain sebagainya. Gerak lurus terbagi atas 2, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak lurus pada arah mendatar dengan kecepatan tetap, sehingga jarak yang ditempuh hanya ditentukan oleh kecepatan yang tetap dalam waktu tertentu. Persamaan yang digunakan pada GLB adalah sebagai berikut. S sama dengan V kali T. Keterangan: S adalah jarak atau perpindahan, V adalah kelajuan atau kecepatan, T adalah waktu yang dibutuhkan. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak lurus pada arah mendatar dengan kecepatan yang berubah setiap saat karena adanya percepatan yang tetap. Dengan kata lain, benda yang melakukan gerak dari keadaan diam atau mulai dengan kecepatan awal akan berubah kecepatannya karena ada percepatan atau perlambatan. Pada umumnya, GLBB didasari oleh hukum Newton 2, SF sama dengan M kali A, T sama dengan V0 tambah A kali T, VT2 sama dengan V02 tambah 2 kali A kali S, PT sama dengan percepatan sesaat benda, V0 kecepatan awal benda, S jarak yang ditempuh benda, PT fungsi dari waktu. GLBB dibagi menjadi 2 macam, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. GLBB dipercepat adalah GLBB yang kecepatannya makin lama makin cepat. Contoh GLBB dipercepat adalah gerak buah jatuh dari pohonnya. GLBB diperlambat adalah GLBB yang kecepatannya makin lama makin kecil atau makin lambat. Contoh GLBB diperlambat adalah gerak benda yang dilempar ke atas. Gerak menggelinding. Gerak menggelinding adalah gerak berpindah tempat sambil berputar. Gerak menggelinding terjadi pada benda yang berbentuk bulat, sehingga menggelinding terjadi dengan sendirinya bila diletakkan pada lintasan yang miring. Gerak karena pengaruh gravitasi terbagi 2, yaitu gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda pada arah vertikal dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal, jadi gerak benda hanya dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Gerak vertikal ke atas adalah gerak benda yang dilempar dengan suatu kecepatan awal pada arah vertikal sehingga melawan arah gravitasi. Gerak parabola. Gerak parabola merupakan gerak 2 dimensi suatu benda yang bergerak membentuk sudut evaluasi. Gerak ini terdiri atas 2 jenis, yaitu gerak setengah parabola dan gerak parabola atau peluru. Gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak yang bendanya membentuk lintasan berupa lingkaran menggelinding suatu titik tetap. Gerak melingkar terbagi 2, yaitu 1 gerak melingkar beraturan atau GMB. Gerak melingkar beraturan atau GMB adalah gerak melingkar dengan kecepatan sudut tetap, arah kecepatan linear selalu menyinggung lintasan,
jadi sama dengan gerak kecepatan tangensial, sedangkan besaran kecepatan selalu tetap. Akibatnya ada percepatan radial yang besarnya tetap sehingga berubah-ubah, disebut juga percepatan sentripetal. 2. Gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Gerak melingkar beraturan atau GMBB adalah gerak melingkar dengan kecepatan sudut tetap. Dalam gerakan ini terdapat percepatan tangensial. Percepatan linear merupakan percepatan yang arahnya menyinggung lintasan lingkaran. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Siti Jessica Putri Luli, NIM 21012078 dari kelas 1D Konstruksi Bangunan Gedung. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah fisika terapan yang berjudul gerak. Gerak yaitu perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik tempat pengamat. Gerak adalah sebuah kata yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kalimat, mobil itu bergerak dari arah selatan ke arah utara. Ketika kita berjalan, pasti kita disebut bergerak. Suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari titik keseimbangan awal. Sebuah benda dikatakan bergerak jika benda itu berpindah kedudukan terhadap benda yang lainnya, baik perubahan kedudukan yang menjauhi maupun yang mendekati. Dalam ilmu fisika, pengertian gerak kira-kira sama atau boleh didefinisikan bahwa gerak adalah suatu momen atau kejadian di mana suatu benda atau apapun yang mengalami perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi, suatu benda dapat dikatakan bergerak bila dia berubah dari posisi semula dia berada ke posisi saat ini. Selanjutnya, berdasarkan lintasannya, gerak dibagi menjadi 7, yaitu gerak semu atau gerak relatif, gerak ganda, gerak lurus, gerak menggelinding, gerak karena pengaruh gravitasi, gerak terbentuknya parabola, dan gerak melingkar. Kesimpulannya adalah gerak yaitu perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik tempat pengamat. Berdasarkan lintasannya, gerak dibagi menjadi 7, yaitu gerak semu atau relatif, gerak ganda, gerak lurus, gerak menggelinding, gerak karena pengaruh gravitasi, gerak berbentuk parabola, dan gerak melingkar. Berdasarkan percepatannya, gerak dibagi menjadi 2, yaitu gerak beraturan dan gerak berubah beraturan. Itulah presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tasya Fioni Leticia Kaparang, NIM 21012080, kelas 1 di KBG. Saat ini saya akan menjelaskan kembali materi topik 2, gerak. Pengertian gerak. Gerak adalah suatu momen atau kejadian di mana suatu benda atau apapun yang mengalami perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi suatu benda dapat dikatakan bergerak bila dia berubah dari posisi semula berada ke posisi saat ini. Macam-macam gerak. Yang pertama, gerak semu atau relatif. Gerak semu adalah benda yang diam tetapi seolah-olah bergerak karena gerakan pengamat. Contoh yang sering kita jumpai yaitu ketika kita naik mobil yang berjalan, maka pohon yang ada di pinggir akan terlihat bergerak. Yang kedua, gerak ganda. Gerak ganda adalah gerak yang terjadi secara bersamaan terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Yang contoh, seorang bocah kecil yang kurus dan dekil melempar puntung rokok dari atas kereta saat berjalan di atas KRL tersebut. Yang ketiga, gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak pada suatu benda melalui lintasan garis lurus. Gerak lurus terbagi menjadi 2, yaitu gerak lurus beraturan atau biasa disebut GLB, dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yang keempat, gerak menggelinding.
Gerak menggelinding itu seperti bola yang menggelinding di atas bidang akan mengalami dua gerakan sekaligus, yaitu rotasi terhadap sumbu bola dan translasi bidang yang dilalui. Yang kelima, gerak karena pengaruh gravitasi. Karena pengaruh gravitasi terbagi dua. Yang pertama, gerak jatuh bebas dan gerak vertikal bebas. Yang keenam, gerak berbentuk parabola. Gerak berbentuk parabola terbagi dua. Yang pertama, gerak setengah parabola dan gerak parabola atau peluru. Yang ketujuh, gerak melingkar. Gerak melingkar terbagi dua, yaitu gerak melingkar beraturan atau GMB dan gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Sekian dari penjelasan saya, diucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Doina Ponongwa. Saya dari kelas 1D Konstruksi Gedung Bangunan. Kali ini, saya akan membawakan materi tentang gerak. Pengertian gerak benda. Gerak benda adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. Dengan kata lain, sebuah benda bergerak jika posisinya berubah. Contoh gerak benda diantaranya adalah kendaraan yang berjalan seperti motor, mobil, kereta, pesawat, bola yang dilemparkan ke gawang, buaya yang jatuh dari pohonnya, dan masih banyak lagi. Oke, gerak pada benda terbagi menjadi 3 macam, yaitu berdasarkan bentuk lintasannya, acuan pengamatannya, dan kecepatannya. Yang pertama, gerak lurus. Gerak benda yang terjadi pada lintasan lurus. Contohnya, mobil yang bergerak maju, buah apel yang jatuh dari pohonnya, kereta api yang melaju pada rel yang lurus, dan semua objek yang bergerak pada lintasan lurus. Gerak melingkar. Gerak benda yang terjadi pada lintasan melingkar, mengelilingi suatu titik tetap atau sumbu putar. Dalam gerak melingkar, jarak benda dengan pusat putaran akan selalu tetap, tetapi posisi benda terhadap pusat lingkaran berubah. Contoh gerak melingkar, yaitu gerakan jarum jam analog, biang lala, bumi yang berotasi, roda kendaraan, baling-baling pesawat, dan masih banyak lagi. Nah, berdasarkan besar kecepatan sudutnya, gerak melingkar dibedakan menjadi 2, yaitu gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Yang pertama, gerak parabola. Gerak parabola dikenal juga dengan gerak peluru, merupakan gerak benda yang terjadi pada lintasan berbentuk parabola atau melengkung. Contohnya, gerak bola yang melambung ketika ditendang atau dilemparkan ke atas. Gerak benda berdasarkan acuan pengamatan. Yang pertama, gerak semu. Yang kedua, gerak relatif. Gerak yang sifatnya seolah-olah kita sedang melihat benda lain bergerak atau ilusi. Contohnya, ketika kita sedang melihat pemandangan dari dalam mobil yang bergerak, di dalam mobil kita seakan-akan melihat rumah, pohon, dan benda-benda di luar bergerak. Padahal sebenarnya, mobil yang kita kendarailah yang bergerak. Contoh lainnya, kita melihat matahari dan benda-benda langit seakan bergerak mengitari bumi. Padahal, bumi yang berputar pada porosnya dan mengelilingi matahari. Gerak relatif. Gerak benda yang sifatnya bergantung pada posisi pengamatan atau titik acuan. Contohnya, ketika ada 2 orang yang posisinya berbeda, misalnya, si Juna posisinya berada di dalam mobil dan Ana berada di luar mobil. Nah, kalau yang jadi titik acuannya itu Ana yang berada di luar mobil, maka yang bergerak adalah Juna yang berada di dalam mobil. Kebalikannya, kalau yang titik acuannya itu Juna yang ada di dalam mobil, berarti yang bergerak adalah Ana. Gerak benda berdasarkan sifat kecepatan. Yang pertama, gerak lurus beraturan. Gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan. Contohnya, seseorang yang mengendarai sepeda motor pada jalan raya yang lurus dengan kecepatan tetap. Siang, perkenalkan nama saya Valentino Ratuongo, NIM 21012093. Saya akan mempresentasikan makalah gerak. Kita masuk ke bab 2. A. Pengertian gerak. Suatu benda melakukan gerak bila benda tersebut kedudukannya berubah dari titik acuan. Gerak dapat beberapa macam jenis. 1. Gerak semu atau relatif. Gerak semu adalah gerak yang sifatnya seolah-olah bergerak atau tidak sebenarnya, dalam kurung ilusi. Contoh, benda-benda yang ada di luar mobil kita seolah-olah bergerak padahal kendaraanlah yang bergerak.
Bumi berputar pada porosnya terhadap matahari. Namun, seolah-olah kita melihat matahari yang bergerak dari timur ke barat. 2. Gerak ganda. Gerak ganda adalah gerak yang terjadi secara bersamaan terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Contoh, seorang melempar putung rokok dari atas kereta listrik saat berjalan di atap KRL tersebut. Maka terjadi gerak putung rokok terhadap 3 benda di sekitarnya, yaitu gerak terhadap KRL, gerak terhadap orang, dan gerak terhadap tanah atau bumi. 3. Gerak lurus. Gerak lurus pada suatu benda melalui lintasan garis lurus. Contohnya seperti gerak rotasi bumi, gerak jatuh buah apel, dan lain sebagainya. Gerak lurus dapat kita bagi menjadi beberapa jenis, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus tidak beraturan. B. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan termasuk besaran skalar karena tidak bergantung pada arahnya, sehingga kelajuan selalu bernilai positif. Alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan adalah speedometer. Misalkan, seorang berlari 10 meter per second ke arah barat. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan kelajuan pelari adalah 10 meter per second, sedangkan kecepatannya adalah 10 meter per second ke arah barat. Dengan kata lain, kecepatan adalah perpindahan selang waktu tertentu. C. Gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu objek pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap sehingga jarak yang ditempuh bisa dihitung dengan rumus kecepatan berbanding dengan waktu. Pada GLB ini, percepatan adalah 0. Karena pada objek tersebut tidak terjadi perubahan kecepatan. Jadi, percepatan itu sendiri berbeda dengan kecepatan, di mana kecepatan didapat dari besarnya jarak yang ditempuh berbanding waktu. Sedangkan percepatan didapat dari besarnya perubahan kecepatan terhadap waktu. Sehingga, jika suatu benda atau objek bergerak dengan kecepatan tetap, maka percepatan tidak ada. Contohnya, seorang naik sepeda melaju lurus dengan kecepatan tetap 60 km per jam pada suatu jalan yang lurus. Orang yang naik sepeda tersebut bisa kita dikategorikan sebagai GLB pada fisika, karena sepeda itu juga sebagai objek yang bergerak dengan laju tetap, yaitu 60 km per jam. Jadi jika kita menghitung jarak yang ditempuh oleh orang bersepeda tersebut, maka ia akan menempuh jarak sepanjang 60 km dalam waktu 1 jam. Atau jika kita jalan sepeda tersebut hanya sepanjang 1 km, maka jarak tersebut bisa ditempuh hanya dalam waktu 1 menit. Di dalam fisika, rumus gerak lurus beraturan adalah sebagai berikut. V sama dengan S per T, di mana V kecepatan, S jarak yang ditempuh, T waktu yang dibutuhkan. Terima kasih. Saya Wardanisa Putri. Baiklah, di sini saya akan membahas makalah fisika dengan topik gerak. Gerak. Pernahkah Anda melihat anak yang sedang berjalan, jarum jam yang sedang berputar, bus yang sedang berjalan? Apakah benda tersebut bergerak? Jadi, apa yang dimaksud dengan gerak? Bila Anda melihat sebuah bus yang sedang berjalan sementara Anda sedang berada di luar bus,
maka bus tersebut dapat kita katakan bergerak. Kapan suatu benda dikatakan bergerak? Benda dikatakan bergerak apabila kedudukan benda berubah dari posisi semula. Pengertian gerak benda. Gerak benda adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. Dengan kata lain, sebuah benda bergerak jika posisi berubah. Contoh gerak benda diantaranya kendaraan yang berjalan seperti motor, mobil, sepeda, kereta, pesawat, bola yang dilempar ke gawang, buah yang jatuh dari pohon, dan masih banyak lagi. Macam-macam gerak pada benda. Gerak pada benda itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu berdasarkan bentuk lintasannya, acuan pengamatannya, dan sifat kecepatannya. 1. Gerak benda berdasarkan bentuk lintasan. A. Gerak lurus. Gerak benda yang terjadi pada lintasan lurus, contohnya mobil yang bergerak maju, buah apel yang jatuh dari pohonnya, kereta api yang melaju pada rel yang lurus, dan semua objek yang bergerak pada lintasan lurus. B. Gerak melingkar. Gerak melingkar yang terjadi pada lintasan melingkar mengelilingi suatu titik tetap sumbu putar. Dalam gerak melingkar, jarak benda dengan pusat putaran akan selalu tetap, tetapi posisi benda tersebut lingkaran berubah. Contoh gerak melingkar, yaitu gerakan jarum jam analog, biang lala, roda kendaraan, baling-baling pesawat, dan masih banyak lagi. Nah, berdasarkan besar kecepatan sudutnya, gerak melingkar dibedakan menjadi 2, yaitu gerak melingkar beraturan GMB, yaitu gerak suatu pada benda yang lintasannya berubah lingkaran dengan sudut yang tetap dan percepatan nolnya. B. Gerak melingkar berubah beraturan GMBB, yaitu gerak suatu benda yang lintasannya berupa lingkaran dengan cepat sudut yang berubah secara aturan. Gerak parabola dikenal juga dengan gerak peluru, merupakan gerak benda yang terjadi pada lintasan berbentuk parabola atau melengkung. Contohnya gerak bola yang melambung ketika ditendang atau dilempar ke atas. Gerak benda berdasarkan acuan pengamatan. A. Gerak semu. Gerak semu sifatnya seolah-olah kita sedang melihat benda lain bergerak, ilusi. Contohnya ketika kita sedang melihat pemandangan dari dalam mobil yang bergerak. Di mobil kita seakan-akan melihat rumah, pohon, dan benda-benda luar yang bergerak. Padahal sebenarnya mobil kita kendarailah yang bergerak. Selanjutnya gerak relatif. Gerak benda yang sifatnya bergantung pada posisi pengamatan atau titik acuan. Contohnya ketika ada 2 orang yang posisinya berbeda. Misalnya si Juna posisinya berada di dalam mobil dan Ana berada di luar mobil. Nah, kalau yang jadi titik acuannya itu Ana yang berada di luar, maka yang bergerak adalah Juna yang berada di dalam mobil. Kebalikannya, kalau yang jadi titik acuannya itu Juna yang ada di dalam mobil, berarti yang bergerak adalah Ana. Gerak lurus beraturan. Gerak suatu pada benda lintasan yang lurus dengan kecepatan berubah-ubah secara beraturan dan percepatan tetap. Contohnya, seorang yang mengendarai mobil pada jalan raya yang lurus tetapi dengan kecepatan berubah secara teratur, bisa bertambah cepat atau bertambah lambat. Itulah pembahasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.